Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin ketua kelasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, doa ibadah. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Kok sepi sih kelasnya? Kurang semangat. Kita ice breaking terlebih dahulu biar semangat semuanya. Oke. Ice breakingnya namanya uji konsentrasi. Jadi kalian mengikuti apa yang ibu ucapkan. Kalian fokus, terus kalian ikuti yang ibu ucapkan. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kalian ucapkan seperti itu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Ya. Ayam. Kalian ucapkan apa yang ibu ucapkan. Wah, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek. Ayamnya ada berapa? Ayamnya berapa? Dua atau tiga? Wah, bebeknya? Tadi bebeknya di mana? Yang lagi kurang fokus ini. Ayo kita ulangi. Bebek ayam. Ayam bebek gajah. Gajahnya berapa? Satu. Bebeknya? Dua. Telurnya? Telurnya nggak ada, orang bukan telur. Oke, kita mulai pembelajarannya karena sudah siap semua. Yang pertama kita mau mempelajari materi tentang cerita fantasi. Pernah melihat film fantasi? Tentang sihir manusia bisa berbicara dengan hewan. Hewan bisa berbicara dengan Pernah? Apa filmnya judulnya? Judul filmnya apa yang kalian baca? Jadi apa sih cerita fantasi itu? Ada yang tahu nggak? Apa? Kita berjalan. Cerita? Iya. Jadi cerita fantasi itu hayalan atau imajinasi penulis yang tidak pernah ada dalam dunia nyata. Jadi cerita ini hanya menampilkan hal-hal ajaib, terus seperti yang ada di dunia lain, makhluk gaib atau kejadian yang tidak pernah masuk akal. Masuk akal nggak hewan bisa berbicara? Hewan bisa berbicara, cuma bahasanya bahasa hewan, bukan bahasa manusia. Jadi ketika kalian diajak berbicara dengan manusia kok nggak nyambung, berarti kurang fokus, bukan hewan. Terus ada ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama bersifat imajinasi, khayalan. Ada hal-hal ajaib atau
tidak logis. Misalnya benda bisa hidup, hewan bisa berbicara, manusia bisa terbang, manusia bisa mengubah buah menjadi hewan. Itu hal-hal ajaib atau tidak logis. Terus tokoh dan latarnya unik. Tokoh bisa berupa manusia, peri, naga, atau makhluk lainnya. Latar bisa berupa masa depan atau tempat yang tidak nyata. Kalian pernah melihat film Tinkerbell? Itu latarnya kan itu kan tokohnya seorang peri capung. Tempatnya ada di atas pohon. Pernah melihat film Harry Potter? Belum pernah? Harry Potter itu menceritakan apa? Ya, Harry Potter itu menceritakan tentang sihir. Seorang manusia yang dikirim ke sekolah untuk belajar sihir. Kita lihat cuplikannya sebentar. Cerita selengkapnya bisa kalian lihat di bioskop. Itu tadi cuplikan film fantasi yang berjudul Harry Potter, siswa yang dikirim ke sekolah untuk belajar sihir. Ya, belajar sihir. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu bisa mempelajari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan tentang cerita fantasi dengan bahasa kalian sendiri, kemudian bisa mengidentifikasi dari ciri-ciri cerita fantasi. Kalian bisa mendiskusikan secara kelompok tentang struktur dari cerita fantasi. Oke, silakan dibentuk menjadi kelompok per kelompok berjumlah 4 orang. Kalian bisa berbalik dengan teman sebangku kalian. Tugasnya adalah kalian menjelaskan tentang isi cerita fantasi yang Ibu bagikan. Kemudian identifikasi dari ciri-ciri cerita fantasi tersebut dan identifikasi struktur dari cerita fantasi tersebut. Sudah selesai? Oke, silakan dibacakan dulu ceritanya.
Silakan maju ke depan sini, kami bacakan teman-teman, dan nanti kelompok 1 dan kelompok 2 identifikasi dari cerita yang beri aplaus untuk kelompok 3. Kasih tepuk WOW. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Untuk kelompok 3. Yang kelompok 2, kamu tugasnya mengidentifikasi dari cerita kelompok 3. Silahkan dibaca hasil diskusi kamu, per orang maju ke depan. 1 orang maju ke depan mewakili kelompoknya. Di ke belakang. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3, silakan dibaca identifikasi dari ciri-ciri cerita fantasinya kelompok 3. Identifikasi ciri-ciri dari cerita di atas. Yang pertama bersifat imajinatif atau khayalan, yaitu ada negeri di atas alam, yaitu jam pasir memiliki warna manis, waktu bisa berhenti dan berjalan kembali, beberapa layang dunia lain. Nomor 3, tokoh dan makhluk yaitu emas sebagai tokoh dari negeri awan, adanya bentuk bercahaya, pohon hidup yang bisa berbicara. Yang nomor 4, kata Tuhan tidak nyata, yaitu berdiri di atas awan, hutan kabut, air terjun cahaya. Yang nomor 5, alur menu petualangan atau kakak masuk ke dunia lain, mencari kristal waktu, menghadapi rintangan. Yang nomor 6, mengandung nilai atau pesan, yaitu tolong menolong kakak mendarunya dengan keberanian menghadapi tantangan. Silakan untuk kelompok 3, kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi dari struktur dan ciri-ciri cerita fantasi, karena dari diskusi yang kalian kerjakan itu sudah cukup baik dan cukup bagus, sudah rapi dan cukup intens. Kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini adalah cerita fantasi adalah cerita imajinasi yang tidak nyata dan tidak ada di dunia nyata, yang mengandung hal-hal ajaib, kemudian tokoh dan latarnya tidak nyata, tersusun atau terorientasi komunikasi dan resolusi. Ada yang ditanyakan dari pelajaran kita hari ini? Tidak. Jika tidak, kalian lanjutkan soal yang ada di sebelah buku kalian, kerjakan secara individu dan nanti dikumpulkan di minggu depan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're